Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal LKS yang keempat ya, yang minggu lalu sudah dikerjakan ya, supaya nanti kalian bisa mengkoreksi bagi yang masih salah dalam pengerjaannya ya. Nah, untuk minggu lalu itu diberikan 3 buah soal. Soalnya yaitu selesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak berikut ya. Untuk yang pertama, 5x nilai mutlak 5x min 2 lebih besar dari sama dengan nilai mutlak 2x plus 3. Kemudian soal nomor 2-nya, nilai mutlak 3x min 4 kurang dari sama dengan x plus 5. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak x ditambah nilai mutlak x plus 1 kurang dari 2 gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Cara yang paling mudahnya ya untuk soal seperti ini, misalnya nilai mutlak 5x min 2 lebih besar dari sama dengan nilai mutlak 2x plus 3. Nah, untuk soal seperti ini paling mudah kita kerjakan dengan menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, jadi nilai mutlaknya kita rubah jadi akar x kuadrat terlebih dahulu ya. Nah, caranya berarti karena di sini ya yang di dalam si x-nya berubah jadi ini gitu kan ya. Nah, maka yang di dalam nilai mutlaknya 5x min 2 kita rubah jadi akar 5x min 2 kuadrat gitu ya. Lebih besar dari sama dengan ini juga akar 2x plus 3 kuadrat gitu ya. Nah, supaya akarnya hilang ya, kita kuadratkan kedua-duanya. Ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Gitu ya. Nah, ketika kalau akar dikuadratkan itu akan hilang ya. Contohnya seperti ini, akar 2 kali akar 2. Itu kan kalau dihitung jadi akar 4 ya. Atau sama aja dengan 2. Maka akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Nah, jadi akarnya saja yang hilang gitu ya. Maka ini juga sama. Berarti ini jadi 5x min 2 kuadrat gitu ya. Lebih besar dari sama dengan 2x plus 3 kuadrat gitu ya. Oh, ini ketinggalan. Nah, setelah ini kamu boleh menjabarkan ya, ini satu-satu, misalkan 5x min 2 dikuadratkan jadi berapa gitu ya. Terus ini dijabarkan juga boleh, tapi supaya cepatnya ini kita yang ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan ya, supaya lebih cepat. 5x min 2 kuadrat dikurangi 2x plus 3 kuadrat lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nah, setelah ini gimana? Ingat nih, a kuadrat dikurangi b kuadrat itu sama dengan a plus b dikali a min b gitu ya. Nah, ini anggap saja yang ini adalah a ya, berarti karena dia kuadrat jadi a kuadrat dikurangi yang ini b misalkan ya, karena kuadrat jadi b kuadrat gitu kan. Nah, ini sama kan ya. Nah, maka ini bisa dirubah jadi bentuk seperti ini. Dengan A-nya itu 5x min 2, B-nya 2x plus 3. Nah, kita rubah. Ini jadi 5x min 2 ditambah 2x plus 3 gitu ya. Dikali. Ini juga sama 5x min 2 dikurang. Nah, kurang, nah pakai tanda kurung. 2x plus 3 gitu ya. Lebih besar dari sama dengan 0. 5x ditambah 2x jadi 7x min 2 tambah 3 jadi plus 1 gitu ya. Dikali 5x dikurangi 2x jadi 3x negatif 2 dikurangi 3 jadi negatif 5 gitu ya. Lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini sudah hasil
pemfaktoran. Jadi kalau yang kamu jabarkan ini satu-satu, nanti setelah jabarkan dijumlahkan, kemudian difaktorkan gitu. Biasanya bermasalah di pemfaktorannya. Jadi kalau dengan cara ini, kamu bisa mengerjakan dengan lebih cepat gitu ya. Nah, berarti ini untuk yang pertama, 7x plus 1 sama dengan 0. Atau yang keduanya 3x min 5 sama dengan 0. 7x sama dengan min 1, x-nya sama dengan min 1/7. Atau 3x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5/3. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Ini untuk min 1/7. Ini 5/3. Jadi ini ada 3 ya, ada 3 daerah. Lebih besar dari 5/3, besar dari sama dengan kurang dari sama dengan min 1/7, dan antara min 1/7 dan 5/3 gitu ya. Nah, kita coba cari daerahnya yang mana sih yang memenuhi. Caranya misalnya nih, kita ambil satu daerah saja. Misalnya antara min 1/7 sampai 5/3, misalnya kita ambil angka 0 ya. Kemudian masukkan ke sini. Jadi 7 kali 0 tambah 1, kemudian 3 kali 0 kurangi 5 gitu ya, lebih besar dari sama dengan 0. Jadi ini 1 dikali min 5 gitu ya. Dia jadi hasilnya negatif 5. Ini kan negatif ya. Terus pasti yang ininya positif. Kalau tidak percaya bisa dihitung ya. Biasanya kalau di negatif, sininya positif gitu ya. Ini positif lagi. Tapi tidak semuanya sih ya. Coba bagusnya sih dicoba gitu ya. Misalnya 5/3 sebelah kanannya berarti 2 ya. 2 ke sini jadi 14. Dimasukkan 7 kali 2 14 tambah 1 jadi 15. Dikali 3 kali 2 kan 6, dikurangi 1. Jadi dikurangi 5 jadi 1 ya. Ini jadi 15 kali 1, positif ya hasilnya. Nah, maka karena tanda ketersamaannya itu lebih besar, maka yang diambil adalah yang positif. Gitu ya. Berarti yang diambil ini HP-nya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan min 1/7, atau X-nya lebih besar dari sama dengan 5/3. Gitu ya. Untuk soal yang nomor 1. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nomor 2 ini soalnya juga sama ya. Cara mudahnya dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat gitu ya. Cara mudahnya. Nah, kita coba kerjakan. Ini 3x min 4 kurang dari sama dengan x plus 5. Oke, kita rubah jadi sifat seperti ini ya. Jadi akar 3x min 4 dikuadratkan kurang dari sama dengan akar x plus 5 kuadrat gitu ya. Nah, supaya hilang akarnya kita kedua ruas dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan. Jadi 3x min 4 kuadrat kurang dari sama dengan x plus 5 kuadrat. Nah, kita pindahkan lagi ke ruas kiri ya. Jadi 3x min 4 kuadrat dikurangi x plus 5 kuadrat gitu ya. Kurang dari sama dengan 0. Ini A, ini B gitu ya. Maka jadi ingat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B kali A min B gitu ya. Oke, ini rubah. Ini A, ini B-nya ya. Berarti A tambah B 3x min 4 ditambah
X plus 5 dikali 3X min 4 dikurangi, ini 2 aja kurungnya, X plus 5 gitu ya. Kurang dari sama dengan 0. 3X ditambah X jadi 4X min 4 ditambah 5 jadi plus 1 dikali 3X dikurangi X jadi 2X min 4 dikurangi 5 min 9. Itu ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti untuk yang pertama 4X tambah 1 sama dengan 0. Atau yang keduanya 2X min 9 sama dengan 0. 4X sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1/4. Atau yang keduanya 2X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 9/2. Gitu ya. Nah, kita buat garis bilangannya. Min 1/4. Yang ini 9/2. Nah, berarti ada 3 daerah. Ada yang ini. Satu lagi yang lebih besar dari sama dengan 9/2. Terus kurang dari sama dengan min 1/4 gitu ya. Sama antara min 1/4 dan 9/2. Nah, kita coba satu nih, yang angka 0. Berarti kan angka 0 di sini ya. Kira-kira sekitar sini 0 tuh. Nah, kita coba pakai angka 0, substitusikan di sini. Nih. Substitusikan X sama dengan 0. Jadi 4 kali 0 tambah 1 kali 2 kali 0 kurangi 9 gitu ya. Sama dengan 4 kali 0, 0 tambah 1, 1 kali 2 kali 0 kali min 9. Jadi min gitu ya. Min 9 ya, berarti ini negatif. Nah, ini negatif, biasanya ini juga positif. Nah, ini positif juga. Selang-selang biasanya. Tapi kalau mau dicoba lagi misalkan ya, di sini ke sebelah kiri adalah min 1 ya. Kita coba ke sini min 1. Jadi 4 kali min 1 tambah 1 kali 2 kali min 1 kurangi 9. Gitu ya. 4 kali min 1 jadi min 4 tambah 1 jadi min 3. 2 kali min 1 min 2 kali dikurangi 9 min 11 ya. Kali min 11. Hasilnya jadi positif 33. Kita cek ulang, 2 kali min 1 adalah min 2 dikurangi 9 jadi min 11 ya. Oke, betul ya. Jadi ini positif. Ini positif. Terus ini juga positif gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya, untuk himpunan penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang karena dia, nah ini lihat, tanda ketasamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka yang dipilih adalah yang negatif, berarti yang ini daerahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu kurang, X-nya lebih besar dari sama dengan min 4 ya. Kesini kan lebih besar ya, X, atau min 1/4 kurang dari sama dengan X. Terus X-nya kurang dari 9/2, berarti sini kan kurang dari sama dengan 9/2. Tuh ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Untuk soal yang nomor 2. Udah ya. Silakan dikoreksi kalau masih ada yang salah di catatannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X plus 1 kurang dari 2. Nah, untuk soal seperti ini kita hanya bisa menyelesaikan dengan menggunakan definisi nilai
mutlak. Yang mana definisi nilai mutlak itu yang ini. Jika nilai mutlak X sama dengan X, syaratnya jika X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Terus jadi min X sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, jadi hasil dari nilai mutlak ini akan jadi X jika si X-nya lebih besar dari 0. Lebih besar dari sama dengan 0. Misalnya nih, kalau X-nya lebih besar dari sama dengan 0 itu 1 gitu ya. Nilai mutlak 1 pasti 1 gitu. Nah, tapi kalau misalnya nilai mutlaknya si X-nya kurang dari 0, misalnya min 1 nih, maka si hasil nilai mutlaknya itu jadi min X. Karena X-nya min 1, jadi min kali min 1. Jadi positif 1 gitu ya. Nah, itu untuk definisi nilai mutlak. Nah, yang ini juga menyelesaikannya dengan definisi nilai mutlak. Oke, ini untuk X ya. Nilai mutlak X itu sama dengan X ya. Ini sama jika X-nya besar dari sama dengan 0. Jadi min X jika si X-nya pada interval kurang dari 0. Gitu ya. Yang kedua, X plus 1. Itu akan jadi X plus 1 jika X-nya lebih besar dari sama dengan min 1. Dari mana? Dari ini. X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 1. Berarti X-nya harus lebih besar dari min 1. Gitu ya. Maka dia nilai mutlaknya dx plus 1. Nah, yang kedua, lihat kalau tadi X jadi min, berarti ini juga jadi min. Berarti min X plus 1 gitu ya. Jadi syaratnya jika X-nya kurang dari min 1 gitu. Atau ini juga bisa ditulis jadi min X min 1 gitu ya. Sama aja. Oke. Paham ya sampai situ? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang di sini kan ada kita buat interval gabungannya. Pertama ini X-nya sama dengan 0 di sini misalkan. Terus yang ini min 1. Nah, untuk nilai mutlak X dia akan jadi X ketika di daerah lebih besar dari sama dengan 0. Yang mana? Yang ini ya. Ke sebelah kanan ini. Dia berarti jadi X. Terus kalau dikurang dari 0 dia jadi min X. Di min 1 ke kiri juga masih min X gitu ya. Nah, terus yang ini ketika dia lebih besar dari min 1. Yang mana lebih besar dari min 1? Dari sini ya. Min 1-nya di sini berarti ke kanan. Dia jadi X plus 1. Berarti ini jadi X plus 1. Di sini jadi X plus 1. Kalau di sebelah kirinya kurang dari min 1 berarti jadi min X min 1 gitu ya. Nah, sekarang untuk misalkan satu-satu dulu, interval X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, maka nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X plus 1 kurang dari 2. Nah, ini bisa berubah nih. Nilai mutlak X di interval X lebih besar dari 0, jadinya X. Ditambah nilai mutlak X plus 1 di interval X lebih besar dari sama dengan 0, jadi X plus 1. Gitu ya. Kurang dari 2. X tambah X jadi 2X. Plus 1 kurang dari 2. Jadi 2X. Kurang dari 2 dikurangi 1. 2. Jadi 2X kurang dari sama dengan kurang dari 1. X-nya kurang dari 1/2 gitu ya. Nah, ini kita coba menentukan HP yang pertamanya. Ini kan daerahnya X-nya lebih besar dari 0. Lebih besar dari sama dengan 0. Nah, yang mana ke sini berarti ya. Ini 0. Yang daerah sini yang ini. Bisa dari sama dengan 0. Terus yang kedua, X kurang dari 1/2 berarti ini ya, ke kiri. Misalkan ini 1/2.
Nah, maka HP-nya adalah antara dua ini, yang dapat 2 kali arsiran. Ya. Jadi ini HP-nya, HP yang pertamanya X, dimana X-nya sini ke kanan ya, lebih besar dari sama dengan 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan X. Terus X-nya kurang dari 1/2. Gitu ya. Itu untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Sekarang untuk interval dari min 1 ya, kurang dari sama dengan X, dan kurang dari X-nya kurang dari 0 gitu ya. Kita coba untuk interval yang ini, si nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X plus 1 kurang dari 2 gitu ya. Nah, nilai mutlak X di interval ini jadi min 1 ya, karena dia X kurang dari 0 jadi min X gitu ya. Jadi ini nilai mutlak X jadi min X gitu ya. Nah, untuk X plus 1-nya di interval ini X plus 1 tetap kurang dari 2. Ini habis jadi 1 kurang dari 2. 1 kurang dari 2 pernyataan yang betul atau salah? Benar ya. Nah, maka yang ini kita cari dulu daerah himpunan yang keduanya antara min 1 dan 0. Berarti ini min 1, kemudian ini 0 ya. Ini 0-nya lingkaran tidak penuh ya. Nah, berarti ini ya. Untuk interval ini, nah satu lagi. Karena dia bernilai 1 itu bernilai benar, maka semua daerahnya diarsir. Gitu. Ini. Maka yang diarsir 2 kali itu daerah ini kan. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih besar dari sama dengan min 1 dan X-nya kurang dari 0. Gitu ya. Ini untuk interval min 1 sampai dengan 0 gitu ya. Sekarang untuk interval yang ketiga. Interval kurang dari sama dengan min 1 gitu ya. X kurang dari sama dengan min 1. Nah, nilai mutlak X plus nilai mutlak X plus 1 kurang dari 2. Nilai mutlak X di interval ini jadi min X ya. Terus yang ini, yang nilai mutlak X plus 1 di interval kurang dari min 1 jadi min X min 1 ya. Berarti ditambah min X min 1 kurang dari 2. Min X ditambah min X jadi min 2X. Ini jadi kurangi 1. 2. Berarti ya min 2X. Ini jadi 2 ditambah 1. Ini min 2X kurang dari 3 gitu ya. Berarti X nah lebih besar dari 3 min 2 gitu ya. 3 jadi min 3/2. Ingat ya, kalau dibagi, kan ini dibagi ya, kedua ruas dibagi min 2. Nah, berarti kalau dibagi oleh bilangan negatif, dia tandanya harus berubah ya, berganti arah. Jadi lebih besar. Kalau tadi kurang dari, ini jadi lebih dari gitu ya. Nah, kita cari daerah penyelesaiannya, himpunannya. Jadi ini X kurang dari min 1 ya, kurang dari sama dengan min 1. Jadi misalkan ini min 1 kurang dari sama dengan berarti sini ya. Nah, ini yang diarsirnya. Terus yang satu lagi X-nya lebih besar dari min 3/2.
min 3/2 berarti sebelah kiri ke kanan ya, ya. Ini lingkaran kosong nanti. Nah, jadi ini daerahnya yang diarsir 2 kali. Berarti HP-nya ya, untuk HP-nya berarti X, dimana X-nya lebih besar dari 3/2, kemudian X-nya kurang dari sama dengan min 1, gitu ya. Nah, sekarang kita gabungkan ketiga himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah dapat himpunan pertama, yaitu antara X-nya antara lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari 1/2. Yang himpunan penyelesaian keduanya, X-nya lebih besar dari min 1, kurang dari 0. Dan yang ketiga, X-nya kurang dari min 3/2 dan X-nya lebih besar dari min 3/2 dan X-nya kurang dari sama dengan min 1. Nah, kita mencari penyelesaian yang utamanya, kita gabungkan nih ketiga himpunan penyelesaiannya. Yang pertama nih, antara 0 dan 1/2. Jadi 0 dan 1/2 ini ya. Ini ya, lingkaran kosong beri yang ini. Misalkan ini 0, ini 1/2, gitu ya. Yang diarsir ini. Terus dari min 1, X-nya lebih besar dari min 1, berarti min 1 sini ya. Kurang dari 0, gini. Gitu ya. Sampai sini berarti. Nah, yang satu lagi, yang ketiga, X-nya lebih besar dari min 3/2 sampai min 1 ya. Min 3/2 misalnya di sini ya. Min 3/2. Sampai dengan min 1. Berarti ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya gabungan dari semua ini. Berarti kan ini nyambung ya arsirannya. Berarti dari HP-nya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih besar dari min 3/2 gitu ya. Jadi atau min 3/2 lebih kecil dari X ya. Ini lingkaran kosong karena dia kurang dari, sama dengan, tidak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan ini titiknya digambar full gitu ya. Maka ini min 3/2 kurang dari X gitu. Dan X-nya ini kurang dari 1/2. Nah, ini untuk himpunan penyelesaiannya untuk soal yang ketiga gitu ya. Bisa dipahami ya. Silakan kalau yang masih salah di catatannya diperbaiki ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.